Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita melihat beberapa kasus yang terjadi melibatkan kemudian dokter di dalamnya atas tindakan pelecehan atau kekerasan seksual. Kita akan berbincang juga dengan Bapak Muhammad Nurdin, kuasa hukum dari korban Dr. Priguna. Pak Nurdin, selamat malam. Selamat malam. Oke, Pak Nurdin, kita ingin tahu sejauh ini bagaimana kemudian kondisi korban, Pak? Iya, sebelum kami tadi berangkat menuju ke Jaksa, kami sempat bertemu dengan korban dalam 2 hari. Secara kasat mata, secara fisik terlihat baik-baik saja. Namun secara psikologis dia terlihat bimbang, Mbak. Jadi agak sedikit mengkhawatirkan lah terkait kondisi psikologis. Nah, ditambah juga tadi juga kami sampaikan juga bahwa kondisi medisnya ini emang agak sedikit ada gangguan juga gitu, Mbak. Oke, nah Pak Nurdin, sejauh ini kemudian proses yang berjalan di kepolisian seperti apa? Keterangan terbaru yang didapatkan oleh pihak korban dan termasuk informasi ada 15 saksi yang informasinya sudah dimintai keterangan. Ya, baik. Per hari kemarin kami menghadap Pak Dirkrimum, begitu juga dengan Ibu Kanit PPA, bahwa kami mengajukan pasal penambahan, yaitu pasal penambahan pasal 15B Undang-Undang TPKS, di mana pelaku ini adalah sebagai tenaga medis. Maka daripada itu adalah penambahan sepertiga yang semula tuntutan dari pasal 6C itu 12 tahun. Berarti pasal 6C ditambahkan pasal 15B, kemudian pasal 64 karena itu perbuatan berulang. Nah, kemarin juga kami berkoordinasi juga dengan Polda Jabar, kemudian dengan Kejaksaan Tinggi terkait pengajuan restitusi. Nah, restitusi ini di mana permohonan ini diajukan oleh korban kepada kepolisian dan nanti di kejaksaan nanti ada perhitungan turunnya nilai kerugian materi dan imaterinya itu dari LPSK. Itu sih Mbak yang kemarin kami terakhir koordinasi dengan Polda Jabar gitu. Kemungkinan juga kami dalam waktu dekat ini akan menghadap kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Oke, jadi itu adalah upaya hukum terakhir yang kemudian coba untuk didorong sampai saat ini, Pak Nurdin, dari pihak korban, atau ada kemudian hal lain yang coba ingin dioptimalkan dalam mengawal proses hukum yang ada? Ya, tentunya sebelumnya kan dari pihak kuasa hukum sebelumnya itu ada diajukan upaya perdamaian. Nah, perlu kami tegaskan juga kepada publik bahwa tindak pidana kekerasan seksual ini termasuk karakteristiknya sebagai kejahatan yang sangat serius. Maka daripada itu perlu penanganan lebih khusus. Yang artinya bahwa 90% korbannya ini adalah perempuan dan anak. Ya, kemudian perempuan dan anak ini termasuk kelompok rentan. Nah, ketika perempuan dan anak ini yang seharusnya dilindungi oleh negara, ini malah dijadikan objek kejahatan. Nah, maka daripada itu, ini kita perlu penanganannya lebih khusus. Nah, maka itu daripada penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini sangat komprehensif. Selain pelaku di penjara, dioptimalkan tuntutannya, tidak lupa juga korban ini harus direhabilitasi. Direhabilitasi ini menyangkut kompensasi dan restitusi. Ini yang sebagai master plan-nya paradigma penegakan hukum pidana modern. Oke, baik. Terima kasih Pak Nurdin. Malam ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu kita juga ikut mengawal bagaimana proses hukum seadil-adilnya. Tentunya juga yang akan diterima oleh pelaku dan proses rehabilitasi kemudian yang diharapkan bisa diberikan kepada korban. Terima kasih Pak Nurdin. Selamat malam.
Pak Ahyar, tadi kita sudah melihat bagaimana kemudian update informasi terbaru berkaitan juga dengan kondisi korban, upaya hukum yang tengah berjalan. Mereka kemudian tentu meminta bagaimana kemudian pelaku ini diberikan hukuman yang seadil-adilnya, proses hukum optimal, proses rehabilitasi ataupun juga penyembuhan bagi korban. Seperti apa Pak Ahyar melihatnya dari sisi hukum pidana ini? Ya, tadi disebut oleh Pak Nurdin, itu dia minta tambahan pasal. Ya. Itu diperberat sepertiga. Ancaman pidana tadi 12 tahun, tambah sepertiga berarti 4, bisa dia 16 tahun penjaranya. Oke. Nah, kemudian digabungkan juga dengan pasal 64 KUHP itu yang dikenal bahasa Belanda Voortgezette Handeling, tindak pidana yang berlanjut. Tindak pidana yang berlanjut ini juga bisa ditambah sepertiga dari pidana pokoknya. Nah, jadi dikemungkinkan tadi dia akan 16 tahun ya. Apakah nanti akan lebih moderat? Lebih moderat enggak majelisnya? Kalau 2 kali ditambah perberat, satu adalah karena dia adalah aparat yang harus diperberat tadi sepertiga, kemudian pasal 64 harus tambah sepertiga, berarti kan tambah 4 tahun jadi 20 tahun. Iya, jadi 20 tahun dimungkinkan. Ya. Nah, saya berharap progresif nanti jaksa penuntut umum, progresif lah, biar ada kapuk mereka. Juga begitu juga hakim progresif, jangan karena sudah ditambah sepertiga di sini cukup. Dipakai aja pasal 64 atau dasar pemberat sepertiga tadi. Kalau menurut saya dikumulasikan saja. Karena dia tidak melebihi pidana maksimum sementara. Itu adalah 20 tahun. Ancaman pidana sementara itu dari 1 hari sampai 20 tahun. Jadi nggak melepasi batas juga. Yang menurut saya kita coba dalam kasus ini menghimbau, ciptakanlah jurisprudensi agak progresif sedikit penegak hukum kita ini. Jangan terlalu slow. Karena masyarakat nih korban-korbannya sudah banyak ya. Betul. Harus hukum ini bagaimana sih melindungi masyarakat, berfungsi untuk itu. Tujuan pemidanaan itu juga mencegah jangan terjadi korban-korban berikutnya. Jadi oleh karena itu dia juga tidak akan melanggar teori dari tujuan pemidanaan itu sendiri juga tidak menurut saya. Nah, saya khawatir nanti ada pakar hak asasi manusia yang akan mengatakan kalau dikebiri melanggar hak asasi manusia. Itu dia yang kemudian ini kita yang rame. diskusikan. Dahulu, Ken, kita di Fakultas Hukum UI menginisiatif ketika Undang-Undang Perlindungan Anak dirubah untuk mengintroduksi masalah kebiri tadi, kebiri, kemudian juga suntik kimia itu Prof. Hari. Itu salah satu pembicara Prof. Agus Purwadianto dahulu itu. Kita setuju, tapi ada yang aneh buat saya adalah Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan. Itu nggak setuju. Untuk kebiri ini, tadi saya bilang aneh juga kok perempuan nggak setuju ya. Keganasan laki-laki tanda kutip yang nggak benar ini kok nggak setuju, keberatan. Karena alasan hak asasi manusia. Korban, begitu ya, Pak? Kemarin juga kelihatannya dari LBH API ketika ada di acara sesuatu Indonesia Lawyers Club, kita membahas kasus pemerkosaan anak yang di Kupang itu, juga kelihatan agak keberatan juga terhadap masalah kebiri kimia itu tadi. Ada keberatan juga. Nah, ini yang kadang-kadang aneh juga buat saya. Perempuan melindungi perempuan kok keberatan ketika laki-laki melakukan tindakan yang sudah keterlaluan, tindakan semua sarana hukum yang sudah kita adukan. Tidak ada lagi persoalan melanggaran. Kalau langgar uji material. Baik. Prof. Ari, ini bagaimana juga melihat mengenai hukum kebiri kimia yang kemudian coba didorong mungkin sebagai upaya hukum maksimal yang perlu diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual. Ini juga hubungannya ujung-ujungnya yang melakukan nanti bisa saja dokter gitu, Prof? Iya, jadi terus terang saja kan ini memang undang-undangnya sudah ada. Ya tergantung nanti bagaimana hakim memutuskan gitu kan misalnya. Ketika ini keputusannya kebiri kimia misalnya, persoalan memang akan timbul siapa yang akan memberikan. Nah, kalau kita lihat lagi terus terang saja memang ini kan isu ini selalu muncul ketika ada kasus. Kita ingat dulu ketika ada pelaku sodomi anak sampai korbannya 50, itu rame banget kan itu dulu. Sampai akhirnya masalah kebiri ini pun juga dibahas, saya juga rasanya juga ikut membahas juga itu. Jadi terus terang saja pertama begini, ketika kita memang ingin kebiri kimia kan pasti ini petugas kesehatan. Kalau bicara soal dokter, memang ada hal-hal yang dokter tadi don't not harm ya. Jadi dokter nggak boleh melakukan yang membuat kondisi pasien itu bertambah buruk, kan seperti itu. Kemudian juga hal-hal yang membuat ini. Nah, tapi di satu sisi kan kita bicara tadi kalau ini keputusan pengadilan, berarti ini keputusan negara,
memang mesti ada orang yang disumpah untuk melakukan hal tersebut. Pasti kan ini tenaga medis gitu kan ya. Sama juga seperti misalnya untuk hukuman mati, kan itu kan ditembak. Itu kan polisi yang melakukan penembakan tersebut. Jadi menurut saya sih, ketika memang ini hukum untuk yang bersangkutan kebiri kimia, ya tinggal prosedurnya aja ditentukan. Kalau ini perintah negara, saya rasa mestinya siapapun yang mendapat tugas itu melaksanakan itu. Karena gitu pasti kemudian ada dasar pertimbangan, prosedurnya sudah diatur, memperhitungkan juga etika. Saya rasa udah pasti. Masalahnya kan memang banyak pertimbangan-pertimbangan. Kalau kita lihat lagi misalnya di Amerika misalnya, itu memang pada kondisi-kondisi yang dilakukan pelecehan seksual pada anak, dan itu disebutkan berulang. Beberapa negara lain itu seperti itu, jadi berulang dan jumlahnya banyak. Jadi artinya tergantung dari keputusan pengadilan lah, bagaimana keputusan itu diambil gitu ya, sampai akhirnya memang harus kebiri. Tentu di sini kebiri kimia. Tapi sekali lagi pemberian obat itu memang tidak bisa dilakukan hanya sebentar, karena dia sifatnya reversible. Dia mesti disuntik lagi terus. Nah ini juga bicara biaya juga. Tapi sekali lagi ketika ini keputusan negara, ya negara mesti siap juga untuk membiayai hal tersebut. Dan ketika ada seorang petugas siapapun, tentu petugas kesehatan yang disumpah untuk hal tersebut, ya juga harus melakukan hal tersebut. Gitu. Saya rasa sih itu kalau memang itu dalam rangka untuk efek jera dan keadilan kepada korban, ya saya rasa kita pun juga harus memaklumi itu. Memberikan efek jera dan juga untuk memberikan keadilan pada korban ini Mbak Hanifa, yang kemudian menjadi salah satu mungkin pertimbangan kenapa kemudian perlu dioptimalkan hukumannya kepada para pelaku kejahatan seksual. Mungkin Mbak Hanifa nanti juga bisa menjelaskan lebih lanjut, tapi ditahan dulu ya Mbak Hanifa ya. Sesaat lagi pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali hadir untuk Anda.